Selamat pagi untuk Pak Andi dan juga Pak Adi serta teman-teman semua. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal kami dengan judul Kajian Etnomatematika pada Permainan Tradisional Baburungan dan Implementasi pada Pembelajaran Matematika Topik Peluang. Dengan kami, anggota kelompok Dewi Respati Maharani, Lulu Eti Anggraini, dan juga Magdalena Erika Indrawati. Membahas proposal kami dengan bahasan pertama adalah pendahuluan dengan subbahasan latar belakang, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, dan landasan teori. Yang kedua, metode penelitian dengan subbahasan, jenis penelitian, dan juga tahap-tahap penelitian. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertama, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu unsur kebudayaan yang ada di Indonesia adalah permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu, di mana teknologi belum berkembang pesat. Permainan tradisional merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh kesenangan dan manfaat bagi pelaku pemainnya. Akan tetapi, permainan tradisional merupakan permainan yang menjadi warisan budaya yang mulai hilang dan semakin tidak terdeteksi keberadaannya akibat perkembangan teknologi yang memunculkan permainan baru yang lebih canggih. Selain itu, masyarakat sering tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam budaya mereka. Contohnya dalam permainan tradisional. Indonesia memiliki banyak sekali permainan tradisional dari berbagai daerah. Salah satu permainan tradisional yang memiliki unsur matematis adalah permainan beburungan dari Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, kami ingin mengkaji bahwa ada unsur-unsur matematis yang terdapat pada permainan baburungan, serta kami ingin mengembangkan permainan baburungan menjadi salah satu metode pembelajaran. Sebagai tinjauan pustaka, beberapa penelitian telah membahas mengenai hubungan budaya dengan unsur-unsur matematika yang terdapat pada permainan tradisional. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asri Fauzi dan juga Ulfa Luluimagnum pada tahun 2019 yang membahas mengenai etnomatematika pada permainan dengklak sebagai media pembelajaran matematika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur matematika pada permainan dengklak berupa geometri bidang, konsep hubungan antar sudut, sudut bertolak belakang, sudut berpeluru, sudut berseberangan, jaring-jaring kubus, konsep refleksi, konsep logika matematika, dan juga konsep peluang. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jenny Windya Pratiwi dan Heni Pujiastuti tahun 2020. Mereka membahas mengenai etnomatematika pada permainan tradisional kelereng. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permainan tradisional kelereng berkaitan dengan konsep-konsep matematika, diantaranya konsep geometri seperti lingkaran, bola, segitiga, dan konsep jarak. Konsep-konsep matematika tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan memahami konsep geometri dan jarak melalui budaya lokal, khususnya pada permainan tradisional kelereng. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengkaji dan mendeskripsikan aspek serta aktivitas matematis pada permainan baburungan masyarakat Kalimantan Selatan. Yang kedua, untuk mengembangkan rencana pembelajaran topik peluang menggunakan metode permainan baburungan. Landasan teori. Yang pertama, matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Yang utama adalah metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten
sifat, dan hubungan antara jumlah dan ukuran baik secara abstrak, matematika murni, atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Lalu yang kedua, menurut Freudenthal dalam Irma Rizdiawati halaman 2 tahun 2018 menyatakan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan dengan kehidupan manusia. Lalu landasan teori yang ketiga menurut De Ambrosio tahun 1985 bahwa etnomatika itu adalah matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Lalu landasan teori yang keempat, menurut Nur Syahidah dan kawan-kawan dalam Asri Fauzi tahun 2019 menyatakan bahwa etnomatematika adalah matematika yang muncul dari aktivitas manusia di lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya. Selanjutnya, landasan teori yang kelima, kami mengambil dari Nurhat tahun 2013, halaman 89, bahwa permainan tradisional itu memiliki dampak yang sangat baik bagi anak-anak, yakni mengembangkan pola berpikir, keterampilan emosi, dan sosial anak. Lalu, kami juga mengambil dari Miss Batch tahun 2006, halaman 7, bahwa permainan tradisional di Nusantara ini dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, seperti aspek motorik, aspek kognitif, aspek emosi, aspek bahasa, aspek sosial, spiritual, ekologis, dan nilai-nilai moral. Lalu landasan teori yang terakhir, menurut Yunus tahun 1981, halaman 31, baburungan adalah permainan rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan. Baburungan berasal dari kata burung yang mendapat awalan ba dan akhiran an. Baburungan adalah permainan burung-burungan yang biasanya dimainkan pada malam hari, yaitu saat bulan purnama. Metode penelitian. Subjek penelitiannya yaitu permainan baburungan Kalimantan Selatan. Kemudian, objek penelitiannya berupa implementasi pembelajaran matematika pada topik peluang. Untuk jenis penelitian, ini dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif. Studi pustaka. Yang pertama, menurut Sugiono tahun 2005. Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Kemudian, menurut Nana Yaudih Sukmadinata pada tahun 2011 mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Kemudian tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian pengolahan data kualitatif yang kami lakukan meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap pengambilan keputusan atau verifikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung, pengamatan dokumen, dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen dengan membaca aturan bermain yang terdapat dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, memungkinkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil mempelajari dokumen, peneliti dapat mengetahui kajian etnomatematika yang terdapat pada permainan tradisional baburungan. Kemudian, pada tahap reduksi data, peneliti melakukan usaha untuk membuat rangkuman sesuai kajian. Pada tahap penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi
dari hasil proses reduksi data. Kemudian, tahap terakhir yaitu tahap pengambilan keputusan atau verifikasi. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dianalisis. Kemudian, tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian pengolahan data kualitatif yang kami lakukan meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap pengambilan keputusan atau verifikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung, pengamatan dokumen, dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen dengan membaca aturan bermain yang terdapat dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, memungkinkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil mempelajari dokumen, peneliti dapat mengetahui kajian etnomatematika yang terdapat pada permainan tradisional baburungan. Kemudian, pada tahap reduksi data, peneliti melakukan usaha untuk membuat rangkuman sesuai kajian. Pada tahap penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi dari hasil proses reduksi data. Kemudian, tahap terakhir yaitu tahap pengambilan keputusan atau verifikasi. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dianalisis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Silahkan tulis pada kolom komentar atau mengatakan di grup WhatsApp.